Nah, sekarang kan pimpinan KPK terpilih kan Komjen Pol Setio Budianto, nah dari kepolisian juga. Kalau melihat dari sebelumnya, Pak Firly Bahuri juga jenderal polisi, ini kira-kira ada nggak timbul semacam pesimisme dari masyarakat terhadap pimpinan KPK? Iya, di banyak tempat saya mengatakan bahwa 5 pimpinan ini sebenarnya membawa risikonya masing-masing. Kenapa kemarin masyarakat sipil mempertanyakan, kok nggak ada tokoh wanitanya, kok nggak ada masyarakat sipilnya. Sebenarnya kan bukan maksudnya mereka bisa bicara gender atau bicara yang lain-lain, tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana 5 orang ini yang kolektif kolegialnya ini risikonya menjadi lebih kecil gitu. Saya selalu mengatakan kalau dari civil society yang remote dia ini paling istrinya di rumah. Iya dong. Pak, lu sok jadi pahlawan, lu ntar lu ditangkap lu. Kan ada orang kemarin tuh anak-anak cewek ditimpukin segala itu loh. Nah, risikonya paling dari istrinya gitu. Tapi kalau dia memang bekas jaksa, bekas polisi, atau apalagi masih aktif, ini risikonya kan besar. Fakta menunjukkan demikian loh. Kita nggak bisa mencurigai itu, tapi kita yang bicara risiko sekarang. Risiko untuk kemudian tidak independen, risiko untuk kemudian di remote istilah saya itu, risiko untuk kemudian tidak perform, risiko untuk kemudian dia terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan di luar nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi kalau kita katakan kembali lagi bahwa mereka yang berlima ini punya risiko, sekarang itu kan ada dari BPK, terus kemudian ada dari hakim, berjaksa, polisi, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi menjadi kekuatan kalau dia memegang nilai-nilai yang ada di KPK itu. Ya, 9 nilai di KPK itu dia pegang, itu menjadi kekuatan sebenarnya. Tapi enggak, jadi kelemahan. Jadi akan ada paradoksialnya gitu. Ada risiko yang besar. Bagaimana meminimkan risiko ini? Ya, mereka harus ikut dengan apa yang disebut 9 nilai di KPK. Yang disebutnya jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Itu ada 9 nilai itu dipegang. Kalau dia emang kalau pakai helikopter itu sederhana, enggak kan? Enggak. Nah, itu kan melanggar nilai. Kita nggak perlu juga ada orang di Jakarta di KPK ini jujur tapi penakut. Nah, kita perlu berani kan? Itu makanya 9 nilai itu nggak boleh dibuang. Harus di satu paket itu. Jadi ini nilai ini kalau mereka pegang, mereka selamat dan negeri ini aman. Itu disebutnya 9 nilai anti korupsi. Itu value yang Anda harus pegang gitu. Dan itu harus menjadi satu paket ya? Oh iya. Kalau kurang satu aja nggak bisa. Efektif ya? Ada pernah pertemuan di Bandung, tambahin Pak Saud satu lagi 10 atau lagi apa istiqomah. Boleh tambah lah. Lu tambah aja deh. Tapi yang jelas 9 ini menjadi satu paket. Saya salah ngomong di TV itu saya dianggap melanggar 9 nilai ini. Anda tidak disiplin dianggapnya. Kan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Terus nilai itu dipegang tuh. Orang-orang KPK harus ngerti ini gitu. Nilai ini kemarin ada ditanya di Komisi 3 kepada satu pansel, dia nggak jawab loh. Berarti dia nggak ngerti 9 nilai itu. Dia mau masuk KPK juga belum memahami itu. Dan itu berbahaya. Nilai ini nggak boleh Anda rundingkan. Yang paling depan itu jujur. Dan makanya KPK selalu bilang berani jujur hebat. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi pada bagian lain ada nilai lagi yang namanya ISKPK. Integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Pak Agus kadang-kadang bilang, apaan sih itu Pak Saud, ada-ada aja. Enggak Pak, FBI juga gitu. FBI itu fidelity, brave, integrity. Itu value. Lu kalau di FBI penakut, lu keluar aja. Gitu. Tapi harus berintegriti, dia brave juga gitu kan. Jadi, nah nilai itu, nah 5 nilai ini dilanggar sama Firly. Sama ibu yang dapat tiket itu. Iya dong. Berintegriti kayak gitu kalau lu minta tiket lu. Ya kan? 5 nilai ini dilanggar sama Firly. Tapi Dewas tuh nggak bisa mutusin bahwa Firly melanggar nilai 5 nilai ini. Pernah dengar kan cerita dia ngeluarin itu tuh salah satu bekas staf KPK dipulangin kayak gitu aja. Namanya siapa itu saya nggak tahu tuh. Karyoto atau Endar segala macam itu. Yang dari polisi. Iya, dipulangin begitu aja. Itu sinergi dengan Pak Kapolri. Iya nggak dong. Jadi Dewas sendiri juga nggak bisa memegang nilai ini. Dan nilai ini Anda kalau langgar, Anda nggak usah di KPK. Dan itu sudah dipegang oleh Dewas. Cuman mereka juga nggak berani menegakkannya. Itu persoalannya Mas Edi. Value di dalam organisasi itu menyelamatkan. Ya kan? Yang membuat organisasi ini berkinerja. Gitu Mas Edi.
Dan juga ini kan Bapak kan sebelumnya juga bersama sejumlah pegiat anti korupsi seperti mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad nih mendatangi gedung KPK dan meminta Pak Prabowo mengulang seleksi capim KPK tadi itu gimana ya ceritanya? Ya, jadi dalam bayangan kita yang saya katakan kembali lagi berisiko itu bagaimana sebenarnya kalaupun mereka nanti harus tetap jalan, tentu akan ada sejumlah obstacle, hambatan-hambatan. Nah, waktu itu kita, jadi di KPK itu memang ada satu juga nilai lain ya, bahwa senior itu dikasih kesempatan memberikan induksi. Jadi kalau ada pimpinan baru, pimpinan jilid 1, 2, 3 itu kita menginduksi mereka, ngasih pelajaran nih loh, kalau kamu nanti jadi pemimpin jangan gini tuh, jangan kayak Saud tuh ngomong di TV diunjuk rasa gedung KPK sampai hancur ditimpukin orang tuh kan gitu. Nah itu kita sharing pengalaman-pengalaman itu. Nah kita kemarin juga datang menjelaskan termasuk beberapa case-case yang ada di KPK, apa ada masalahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan karena ada keterbukaan di bawah kepemimpinan Pak Nawawi sekarang ini dibandingkan yang sebelumnya. Hampir 4 tahun ya kita nggak pernah ke sana. Biasanya juga setiap Lebaran, hari kedua, ketiga kita datang, Anjang sono ke sana ngobrol dengan pimpinan yang lain. Itu nggak pernah jalan. Baru di bawah Pak Nawawi ini kita mulai lakukan lagi. Jadi kita di situ berdialog. Ya kita tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan mereka, tapi sebagai pendorong lah ya. Kalau istilahnya Johan Budi itu pernah habis dia pimpinan kan saya waktu itu. Pak Saud ingat ini senior yang ngomong nih. Apa yang disampaikan? Ya dia menyampaikan beberapa pengalaman lah gitu ya. Yang menurut saya ini menjadi penting gitu. Bocorannya mungkin apa yang disampaikan beliau? Sebenarnya kalau ke media dia bilang jangan nggak dijawab. Bolehlah nggak jawab sekali-sekali. Yang gue ingat dari Johan Budi itu. Gitu. Pak Saud mungkin beberapa media mulai komplain. Saud nih udah sebulan nih di KPK nggak mau ngomong nih gitu. Pada bagian lain kan memberantas korupsi itu kan Anda harus transparan. Transparan ya. Betul. Kalau nggak transparan kita curiga. Apalagi kalau sesuatu barang udah penyidikan, Anda harus transparan. Itu penting gitu. Jadi kan banyak kasus yang diem bisa lama bertahun-tahun gimana ceritanya? Itu harus dijelaskan sebenarnya. Kan nggak transparan atau gimana itu? Itu sebenarnya harus dijelaskan. Kenapa dia tidak dilanjutkan? Apakah ada persoalan-persoalan di dalam barang buktinya? Kekuatan buktinya, atau kemudian ada hal lain yang terkait dengan formil materialnya, itu menjadi penting untuk dijelaskan ke publik. Kecuali kalau masih penyelidikan ya. Kalau masih penyelidikan, kita nggak bisa memang. Kalau masih penyelidikan nggak bisa terbuka. Kalau udah penyidikan, dia harus transparan. Tapi ada batas waktu nggak? Masa penyelidikannya ada yang sekarang kasusnya masih gantung sampai 2-3 tahun sampai 5 tahun itu kan kasihan sama tersangkanya. Itu yang pernah disebut kenapa akhirnya salah satu kenapa undang-undang KPK ini diganti kan kita dianggapnya abuse of power. Abuse of power itu dianggapnya itu kita melanggar prinsip-prinsip keadilan segala macam. Tapi sebenarnya kalau memang dia kalau daluarsa ya kedaluarsa. Tetapi pada bagian lain undang-undang KPK waktu itu mengatakan memang nggak boleh SP3. Itu sebabnya kita harus hati-hati untuk melakukan penuntutan. Tetapi kalau memang kita masih belum bisa memperoleh bukti yang lebih kuat untuk ditindaklanjuti, ya memang kita nggak bisa juga mengatakan itu harus dilaksanakan seperti Senturi, BLB itu kan semua sesuatu yang masih nyangkut itu. Gantung. Itu kompleksitasnya sangat banyak. Mungkin itu sebenarnya. Politisnya kali masalah politik lebih tinggi kali. Kalau di KPK sebenarnya periode yang lalu politiknya enggak. Dia lebih kepada kekuatan buktinya dan di kolektif kolegialnya. 5 orang ini harus memutuskan sama-sama. Ini ada paradoks juga ini. 5-3 ya? Iya, 3-2 atau 4-1 gitu. Jadi nggak bisa juga saya sendiri. Itu udah matang tuh, naikin. Tanya yang lain, enggak. Itu makanya saya bilang kembali lagi, kalau Prabowo mau sebenarnya udah ketua KPK-nya 1 aja. Boleh bikin kayak Kepres aja, Perpu aja gitu. Supaya dia bisa kontrol langsung jadi gitu. Bisa langsung memutuskan. Iya, walaupun itu punya kelemahan. Dibandingkan 5. 5 ini kan dasarnya kan supaya mereka saling check and balance satu sama lain. Tapi kan boleh dibilang at the end kan semuanya voting juga gitu. Nah, jadi kalau satu yang berkuasa nanti otoriter juga bahaya juga nih. Iya, tapi kita lebih gampang sekarang untuk memastikan nih ya ini nggak kerja nih. Kalau 5 ini lu mau nyalain siapa Bang Edi? Ya kan? Oh kita kolektif dia gua ngotot sebenarnya gue pingin waktu paparan tuh. Tapi yang 2 nggak setuju, ya gue sendirian gitu. Ya ini yang menurut saya satu paradoksial atau dilema yang perlu kita ambil. Tapi belajar di negara-negara lain
CPIB Singapura satu Perdana Menteri tentuin, loh, ya kan? Ketuanya satu. Sama demikian juga di tempat lain di Serious Fraud Office, sampai di Inggris dan seterusnya. Atau kalau di Amerika FBI nggak ada, FBI ya paling dia rapat sama pimpinan sama staf yang lain. Tapi gimana nih? Keputusan cuma tetap pimpinan satu. Iya gitu. Jadi itu sebenarnya punya plus dan minus. Kira-kira gitu. Tergantung integritas dari pimpinan yang Yes, dipilih. absolutely. Integritasnya. Kalau udah di situ udah selesai udah. Mudah masuk angin ya susah lah. Udah masuk angin dikerok nggak keluar anginnya gitu.